Jumpa lagi teman-teman pada Legislatalk, dan kali ini kembali lagi dengan duet Fitri. Ada Fitriana dan ada Fitriani gitu ya. Fitriana adalah founder dari Employment Law Talk, dan Fitriana ini spesialisasinya dari dulu soal tenaga kerja. S2 magisternya juga khusus ketenaga kerjaan. Jadi beliau memang sudah fokus dengan itu. Dan kemudian di Employment Law Talk itu Mbak Nana lebih lagi memberikan manfaat gitu ya kepada masyarakat, yang teman-teman yang membutuhkan tentang informasi itu. Atau Mbak Nana bisa cerita apa sih itu Employment Law Talk yang sedang Mbak Nana kelola ini? Oh, iya. Ya Bu Fitri, jadi sebelumnya kan saya sebenarnya mau menceritakan juga ya tentang masa lalu mengapa pada akhirnya saya membuat Employment Talks ini. Oh, itu menarik tuh ceritanya, kita tunggu tuh. Iya, karena saya itu waktu itu pernah kerja yang di suatu firma hukum, dan di situ atasan saya ngasih kerjaan terkait dengan ketenaga kerjaan. Entah mengapa tuh setiap kasus terkait dengan ketenaga kerjaan tuh saya semangat banget Bu Fitri. Sampai kayak jam 12 malam tetap aja saya kerjain. Sampai kayak teman-teman pada bilang, "Nak, pulang nak, ayo pulang," gitu. Kayak, "Tar dulu, saya lagi nerusin ini." Padahal itu belum hal yang mendesak. Nah, dari situ saya kayak temukan bahwa oh ternyata saya klik banget nih sama ketenaga kerjaan. Kenapa ya gitu. Nah, pada akhirnya ketika saya ada apalagi melihat di UI ternyata dibuka spesialisasi tentang ketenaga kerjaan, udah saya langsung daftar ya Bu Fitri. Di situ saya mendalami, mempelajari ternyata asas-asasnya bagaimana. Terus pas udah lulus, udah kayak bingung aja ini mau kemana lagi saya, karena di tempat pekerjaan saya saat itu tidak terkait dengan ketenaga kerjaan sama sekali. Akhirnya apalagi keluar lagi Undang-Undang Cipta Kerja, dan akhirnya saya kayak melihat passion saya ini harus saya salurkan. Wow. Nah, karena ada momentum juga terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sekalian saya buat suatu wadah atau sarana untuk penyediaan informasi terkait dengan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku, apalagi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya itu Bu Fitri. Jadi itulah terakhirlah Employment Talks, karena merupakan tempat buat saya bukan inspirasi ya, tempat saya berbagi, dan juga tempat saya untuk menyalurkan passion saya itu, begitu. Yes. Jadi passion yang membuat kita pengen berbagi ya. Iya. Saya punya kesamaan yang sama soal perundang-undangan. Saya jatuh cinta banget sama perundang-undangan. Makanya ICLD ini akhirnya dibangun. Boleh nggak biar teman-teman kenal kita, kita buka masker sebentar. Iya. Nanti kita nggak ngomong, jadi prokesnya tidak tetap terjaga ya. Ya. Yuk, kita lanjut dengan diskusi kita nih Mbak Nana. Iya. Masih tetap di Koket Coffee di daerah Depok, tepatnya Jalan Sentosa Raya 17A. Tempat yang nyaman untuk ngopi, dan juga kalau teman-temannya sembari buat kerja, itu enak banget loh di sini. Santai, tenang gitu kan. Jadi jangan lupa berkunjung. Gitu ya. Yuk kita ngobrol soal ini Mbak Nana. Yang menarik sekarang kan lagi dibahas, Undang-Undang Cipta Kerja udah ditetapkan di 2 November, sudah cukup berlalu dah ya. Mereka sudah harus aplikatif, dan kemudian sudah memerintahkan peraturan pelaksananya. Nah, kemudian yang sedang ramai, kan kita bicaranya isu terkini nih ya, isu terkini di perundang-undangan dan isu terkini di ketenaga kerjaan. Biar teman-teman paham nih, sebenarnya peraturan pelaksana kan udah banyak yang keluar, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Kita mau fokus sama 2 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya di PP berapa nih? 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Wah, pasti seru nih kayaknya. Kemudian PP 37 tahun 2021 tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. 2 judul ini pasti seru nih, teman-teman pasti pengen tahu. Nah, tapi sekarang kita fokusin dulu nih sama PP pertama. PP tadi yang pertama saya sebut, PP 36 tahun 2001 tentang pengupahan. Itu PP baru atau PP perubahan ya? Artinya apakah dulu sudah ada pengaturannya? Bedanya apa sih? Biasanya itu kita pengen tahu bedanya.
baca pasal bingung, tapi kalau kita dengerin Mbak Nana pasti lebih paham. Silakan Mbak Nana. Ya, Bu Fitri, terima kasih atas waktunya. Jadi ini PP pengupahan itu sebelumnya sudah pernah diatur ya Bu Fitri dalam PP nomor 78 tahun 2015. 78 2015. Oh, 2015 ya. Jadi sudah ada tentang PP pengupahan. Tapi karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka terdapat pengaturan baru terkait pengupahan ini melalui PP nomor 36 tahun 2021 ya? Tentang pengupahan. Apa aja sih yang berubah secara perubahannya? Gitu. Nah, sebelumnya saya mau cerita dulu sebenarnya komponen upah di dalam dunia ketenagakerjaan itu apa saja. Pertama tuh ada upah pokok. Upah pokok itu minimal ya pasti udah UMP ya, maksudnya upah minimum provinsi. Kemudian yang kedua ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu dalam arti tunjangan yang diberikan kepada pekerja setiap bulannya. Nah, itu tidak tergantung kepada jumlah kehadiran sama sekali. Sedangkan yang ketiga adalah tunjangan tidak tetap. Nah, tunjangan tidak tetap itu adalah tunjangan yang berdasarkan pada kehadiran dari si karyawan itu. Contohnya kayak uang makan, uang transport, itu kan kalau dia nggak masuk nggak akan dikasih. Contohnya ya. Nah, di dalam PP yang lama, itu komponen upah itu bisa dikategorikan menjadi 3. Pertama, upah tanpa tunjangan. Yang kedua, tanpa tunjangan. Iya. Yang kedua, upah dan tunjangan tetap. Dan yang ketiga adalah upah, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Jadi, komponen upah pokok dan tunjangan tidak tetap itu tidak diperkenankan di PP yang lama. Nah, karena itu komponennya hanya 3 itu saja. Berarti upah dan tunjangan tidak tetap itu tidak diperkenankan sebelumnya. Tapi kalau dalam PP sekarang itu boleh Bu Fitri. Sebenarnya jadi lebih menguntungkan sekarang dong, enggak? Tergantung pengusahanya aja mau ngasihnya. Dulu kayak kalau misalnya pengusaha pengen ngasih gaji pokok plus uang makan itu nggak bisa. Sekarang bisa upah pokok dan uang makan atau upah pokok dan transportasi itu bisa. Yang berdasarkan pada jumlah kehadiran itu bisa sekarang. Jadi pilihannya ini yang tetap upah UMP-nya gitu ya, ada tunjangan tetap, tapi dimungkinkan juga untuk menambah sesuai dengan kehadiran gitu ya. Terus juga dulu itu ada namanya upah minimum sektoral. Sekarang udah nggak ada lagi. Upah minimum sektoral itu apa tuh? Upah minimal yang diterapkan khusus kepada sektor-sektor tertentu. Jadi nggak cuma provinsi aja, tapi ada sektoral aja, sektoral bidang operasi gitu ya. Iya. Nah, kalau saya lihat di media itu banyak yang protes, kenapa sekarang upah minimum sektoral tidak ada, dihilangkan. Karena bagi mereka, upah karyawan yang untuk di pabrik padat karya atau padat modal itu kan pasti berbeda. Dimana kalau misalkan upah karyawan perusahaan mobil dengan upah karyawan yang misalkan sendal jepit, itu kan pasti beda Bu Fitri. Nah, sekarang udah tidak ada perbedaan itu lagi. Upah minimum sektoral itu sudah tidak ada. Nah, terus juga terkait dengan satuan upahnya itu juga bisa sekarang upah per jam. Dulu tidak ada upah per jam. Upah per jam itu diberikan kepada karyawan yang bekerja paruh waktu atau yang kita kenal shift-shiftan gitu sih Bu. Cuman itu aja kira-kira perubahan yang paling mendasar. Lebih variatif? Lebih variatif ya? Cara pembayarannya itu lebih variatif? Cara pemberian upahnya itu lebih variatif? Iya. Kalau menurut Mbak Nana ini lebih memahami kondisi atau memberikan dasar hukum bagi jenis-jenis pekerjaan yang memang ada, atau memang lebih baik pengaturan yang dulu ya? Kalau sekarang sih kalau menurut saya itu lebih fleksibel yang sekarang ya. Karena kita melihat pada kebutuhannya. Ternyata karyawan itu bisa bekerja per jam gitu. Dulu kan tidak ada yang mengakomodir hitungan jam tuh seperti apa. Nah, terus kemudian juga terkait dengan komponen upah itu sendiri, ternyata dikasih peluang untuk menentukan komponen upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Dulu kan kayak dibatasin, sekarang lebih fleksibel. Dan juga ini Bu Fitri yang uniknya sekarang formula perhitungan upah minimum itu tidak hanya dihitung upah minimum saja, tapi juga ada range-nya. Jadi formulanya itu dihitung upah minimum batas atas dan batas bawah. Dulu tuh nggak ada ya? Dulu cuma satu aja gitu? Flat gitu. Flat. Sekarang ada range-nya. Jadi kayak menurut saya sih lebih fleksibel sekarang ya. Maksudnya diberikan kebebasan, lebih tidak bersifat kaku karena memenuhi ingin
mengikuti perkembangan dan memenuhi kebutuhan para pelaku usaha gitu. Kan kalau kita nggak dengar cerita lanjut, mungkin kita jadi terbawa juga sama cerita-cerita yang langsung ngejudge ini pasti mau ngasih upahnya yang lebih rendah gitu. Padahal sebenarnya ada juga sih manfaatnya ada juga maksudnya berusaha untuk mengadaptasi atau mengikuti perkembangan tenaga kerjaan ya. Nah kemudian kalau dari situ menurut Mbak Nana, apakah itu cukup menjamin nih, khususnya kalau upah minimum buruh gitu kan, ini lebih menjamin nggak? Kalau menurut saya setelah saya baca dari perbedaan PP lama dengan PP baru, ini justru lebih menjamin Bu Fitri. Oh begitu ya? Karena apa? Karena ternyata dalam PP lama itu hanya diberikan sanksi administratif kepada pengusaha yang tidak mengikuti ketentuan dalam PP. Nah sekarang itu PP yang baru justru juga memberikan sanksi administratif kepada pemerintah daerah yang menetapkan upah minimum tidak sesuai dengan PP tersebut. Seperti itu. Jadi langsung ada sanksi administratif. Sanksi administratifnya apa ya? Kalau tidak salah saya bacanya berdasarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu bagaimana? Tapi adalah berarti dia merefer kepada yang lain, pada peraturan lain. Ya kalau mau dengan tegas harusnya ditetapkan di situ ya. Cuman karena mungkin saat itu riset mereka belum sampai bagaimana pemberian sanksi, ada pekerjaan paling gampang perancang adalah mengacu pada peraturan lain. Bukan contoh yang baik sih, tapi ya itu sebenarnya mungkin cara mereka untuk pokoknya Anda harus hati-hati, ini ada sanksi administrasi. Tapi peraturan undang-undangan tentang apa gitu kan, itu mesti dicari lagi ya. Jadi itu mah PR lain ya. Ini menurut saya sih harusnya ditegasin di situ. Nah, kalau kontrol, nah tadi kan sebenarnya kalau kita pertanyaan kontrol pemerintah gimana, jadi pemerintah kepada pengusaha ya. Bahkan sekarang pemerintah daerah pun kena kontrol. Oh, jadi kontrolnya 2 kali ya. Nah, ada nggak kontrol dari pemerintah, katakan pemerintah daerah kepada pengusaha ketika dia memberikan uang minimum pemberian upah minimum tersebut? Kalau misalkan itu kewenangan untuk memberikan kontrol terkait dengan pengusaha itu kayaknya dari pengawas dinas ketenaga kerjaan. Pengawas ada ya, ada pengawas dinas ketenaga kerjaan ya. Tapi bagus juga sih ya. Jadi pemerintah ngawasin pengusahanya, pemerintah sendiri akhirnya terawasi juga atau terkontrol lah ya, karena dia dapat dikenakan sanksi walaupun caranya tadi masih kita perdebatkan kan caranya. Seru. Kalau misalnya yang kedua nih Mbak, kita bahas tadi yang PP kedua mengenai penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini keren banget kalau misalnya bisa dilaksanakan menurut saya. Karena Indonesia negara hukum yang sebenarnya harusnya menjamin kesejahteraan. Berarti ini salah satu PP yang sebenarnya kalau saya merasa terjanjikan bahwa ada program jaminan kehilangan kerja, pekerjaan ya, kehilangan pekerjaan. Ini program baru dari pemerintah atau gimana ya Mbak? Karena dari judulnya udah keren banget tuh sebenarnya. Iya, kami juga menyambut baik ya Bu Fitri. Ternyata pemerintah juga aware tentang masalah kehilangan pekerjaan ini. Mungkin sejak ada pandemi COVID yang banyak sekali ya karyawan kehilangan pekerjaannya. Bagaimana ini akhirnya disiasati? Bagaimana kalau dibikin program jaminan kehilangan pekerjaan? Mungkin seperti itu Bu Fitri. Nah, untuk jaminan jaminan kehilangan pekerjaan itu sendiri itu memang ditujukan untuk menstandarkan, maksudnya untuk menjaga derajat kehidupan layak bagi karyawan yang kehilangan pekerjaan. Nah, iurannya pun tidak hanya dibebankan kepada pengusaha, namun juga kepada pemerintah. Nah, pemerintah di sini juga punya andil juga Bu Fitri dalam membayar iuran si karyawan tersebut terkait dengan program jaminan kehilangan pekerjaan itu. Nah, di dalam jaminan kehilangan pekerjaan, karyawan yang kehilangan pekerjaan itu berhak atas memperoleh manfaat berupa uang tunai, bisa akses informasi mengenai pasar kerja dan juga pelatihan kerja. Nah, tapi tidak semua karyawan yang di PHK itu dapat memperoleh. Nah, yang tidak dapat memperoleh jaminan kehilangan pekerjaan adalah karyawan yang mengundurkan diri, Bu Fitri. Nah, karyawan mengundurkan diri itu tidak dapat. Jadi ini memang benar-benar kalau dia kehilangan pekerjaan karena bukan kehendak dia. Jadi kayak kalau diputus sama pengusaha gitu salah satunya. Terus karyawan tidak meninggal dunia. Karyawan tidak mengalami cacat total. Dan karyawan bukan karena pensiun. Nah, itu Bu Fitri yang tidak berhak untuk menerima. Jadi semua dapat. Ya. Oh gitu ya. Terus mekanisme dapetnya gimana tuh? Artinya pemerintah membayar, saya bisa bilang saya kehilangan pekerjaan, kemudian
saya lapor kemana, itu udah ada penjelasannya belum di PP? Saya lapor kemana, dokumen apa yang saya perlukan untuk mengajukan itu gitu? Kalau di PP-nya saya lihat ada namanya kayak semacam kadaluarsa. Dalam arti bahwa jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak dapat dicairkan jika si karyawan tersebut dalam waktu 3 bulan tidak mengajukan. Oh oke, ada jaminan, ada kadaluarsanya ya. Atau si karyawan itu sudah mendapatkan pekerjaan yang baru. Oh oke, jadi ya bagus juga ya. Jadi nggak semuanya ya, kan kadang-kadang gini, peraturan judulnya tuh kesannya memberi hak. Iya. Dan itu sebenarnya dari sisi perundang-undangan banyak sekali masyarakat yang akhirnya nuntut, wah saya dapat hak nih dari judulnya, saya dapat hak gitu kan. Tapi kalau haknya tersebut tidak terbatasi akan agak bahaya juga, pemerintah mesti bertanggung jawabnya lama sekali ya, tapi ada batasannya ya. Ada batasannya, jadi 3 bulan dan si pekerja ini juga bersedia untuk bekerja lagi. Jadi memang ini kayak seperti diberikan oleh pemerintah, maksudnya jaminan ini, program ini untuk menjamin karyawan yang memang saat itu sedang kehilangan pekerjaan dan tetap ingin bekerja. Tapi ini jadi kalau si pengusahanya ngasihnya kapan? Pengusahanya itu membayar iuran seperti kayak BPJS Ketenagakerjaan biasa. Oh, nanti dia akan cairkan. Begitu dia diberhentikan, jadi dia tidak menuntut kepada pengusaha, tapi mencairkan seperti asuransi atau pembayaran iuran gitu ya. Saya pikir jadinya tadi awalnya pengusaha bayar 2 tuh, udah pesangon juga. Pesangon kena nggak tuh kalau dia diberhentikan? Pesangon tetap. Pesangon dibayar dalam mekanisme pesangon. Kemudian kedua ini lewat mekanisme iuran tadi gitu ya. Iya. Yang pemerintah lewat iuran juga atau kita ke dinas langsung minta? Itu secara otomatis kayak seperti ada modal dari pemerintah berupa uang yang dapat digunakan sebagai sumber dana dalam iuran kepesertaan tersebut. Gitu. Dia dapat dengan durasi, bergantung pada durasi dia bekerja atau semuanya flat sama? Tergantung dengan masa kerjanya. Oh, tergantung dengan masa kerja. Ini pernah ada nggak sih sebelumnya? Belum pernah. Oh, belum pernah. Ini baru diperkenalkan. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, cuman ya permasalahan saya lain sih. 3 bulan dia malas nyari kerjaan gitu kan. indikator dari peraturan, kalau indikatornya dia masih tetap mau bekerja agak susah tuh sebenarnya ya. Oke, itu persoalan lain sih ya. Nah, yang itu jadi 2 ini tentang 2 peraturan pemerintah yang kita bahas ini tentang ngomongin hak ya, satu upah, satu penyelenggaraan program jaminan kehilangan. Nah, secara umum menurut Mbak Nana 2 peraturan ini lebih bagus dari yang dulu atau lebih berkurang gitu? Oh, itu kalau dilihat itu kan subjektif sekali ya Bu Fitri. Tapi menurut hemat saya justru dengan adanya jaminan kehilangan pekerjaan ini menguntungkan karyawan ketika dia tiba-tiba PHK misalkan karena pandemi COVID-19 misalkan terjadi kemudian hari nantinya gitu, untuk mengantisipasi itu lebih terjamin. Dan dia juga bisa diberikan pelatihan kerja dari pemerintah, bisa dari kasih uang tunai ataupun akses informasi mengenai pasar kerja. Nah, tapi kalau untuk PP pengupahan itu sebenarnya kurang lebih ya fleksibel ya Bu Fitri, tidak serta-merta kayak merugikan karyawan atau menguntungkan pengusaha, tidak, karena dia mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat fleksibel, jadi bersifat lebih lentur dari ketentuan sebelumnya. Mungkin dari sejak 2015 sampai sekarang itu terdapat beberapa perkembangan. Nah, menurut Bu Fitri sendiri kalau misalkan ketentuan yang bersifat lentur seperti itu, saya sebenarnya bukan melihat lentur loh, tapi dia lebih menyediakan beberapa opsi yang mengikuti perkembangan. Kalau lentur itu kan kalimatnya fleksibel, jadi kayak tergantung orang memahami, itu kan sebenarnya bahaya kalimatnya gitu kan. Beda sih, kalau saya tidak suka dengan fleksibel, harusnya satu peraturan perundang-undangan dengan tegas apa yang dituju. Tapi dengan contoh-contohnya tadi buat saya bukan lentur, tapi lebih pada memahami konteks perkembangan yang ada, agak beda kayaknya ya kalau yang saya tangkap dari cerita Nana tadi ya. Jadi kayak tadi upah, ada upah harian, ada upah jam gitu. Itu kan sebenarnya memberikan opsi mengikuti perkembangan, bukannya fleksibel sih. Kalau fleksibel agak bahaya. Nanti fleksibel saya, Nana punya pendapat apa, saya punya pendapat apa, beda nanti pedomannya kan gitu. Nah, aku tertarik lagi sama peraturan pelaksananya. Apakah PP peraturan pemerintah memang untuk menjalankan undang-undang, tapi kadang-kadang karena muatannya terlalu luas gitu kan, dan mungkin belum ada detail-detail selanjutnya yang belum difikirkan, memang biasanya ya sudah deh saya kasih ke peraturan pelaksana di bawah. Ada yang bilang itu, atau misalnya pilihannya ini terlalu teknis sih sehingga
ya udahlah dikasih permen aja. Dugaan saya sih seperti itu. Jadi mungkin harus difikirkan lebih lanjut. Apalagi ini program baru kan, program baru. Kalau dengan waktu cuma 3 bulan dia bisa menginformasikan dan menginput segala informasi dan memuat segala keperluan in detail di PP gitu ya, mungkin bisa bikin PP-nya yang detail. Tapi memang ada pemahaman lain yang biasa dipercaya perancang atau biasa diikuti perancang adalah PP masih umum. Nanti aja teknis ke peraturan pelaksananya gitu. Nah, mungkin memang peraturan pelaksana lebih teknis, lebih enak sih karena kan ada lampirannya. Oh iya. Dia butuh lampiran pasti alur, lampiran form gitu. Mungkin ada pertimbangan itu juga kali ya yang memberikan kewajiban untuk membuat peraturan pelaksananya. Dugaan saya seperti itu sih. Ini sekalian saya mau tanya Bu Fitri, mumpung Bu Fitri ahlinya ya. Jadi saya lihat dalam PP itu yang turunan dari klaster ketenagakerjaan itu kebanyakan bilang akan diatur lebih lanjut oleh menteri dengan berkoordinasi dengan lembaga atau kementerian terkait. Itu nanti produk akhirnya jadi peraturan, judulnya peraturan menteri atau bagaimana Bu? Peraturan menteri sih, tergantung delegasi kepada siapa. Itu nggak ditentuin nggak dia. Diatur lebih lanjut oleh peraturan menteri. Menteri yang dimaksud biasanya menteri tenaga kerja kan? Iya, saya M-nya besar itu. Iya, M-nya besar. Berarti dia memang peraturan menteri ketenaga kerjaan. Cuman ada perintah secara substansi, dia harus berkoordinasi dengan kementerian lain. Tapi produknya tetap peraturan menteri. Oh, begitu. Nah, kalau misal kalimatnya itu ya diatur dengan lebih lanjut dengan peraturan menteri. Titik di situ. Buat saya peraturan menteri tenaga kerjaan. Cuman sekarang memang ada kebiasaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditambahin perintahnya melalui persetujuan atau lewat koordinasi lembaga lain atau dengan persetujuan. Ada pembentukan peraturan KPU misalnya setelah mendapatkan nasihat, mendapatkan pertimbangan dari DPR gitu, misalnya kan ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau saya balik dengan pertanyaan Nana, ya produknya menurut saya tetap produk peraturan Menteri Ketenagakerjaan karena dia adalah menteri yang punya kewenangan di bidang tenaga kerjaan. Cuman karena terkait dia harus konsul. Perkembangan baru sih buat saya, walaupun secara perundang-undangannya punya kewenangan Menteri Ketenagakerjaan, ngapain nanya-nanya gitu kan. Saya pikir ada sistem baru peraturan menteri bersama gitu. Begitu. Kalau tuh akhirnya ada peraturan menteri bersama, itu sebenarnya adalah praktek yang terjadi yang untuk shortcut untuk bikin peraturan antar lintas saja gitu. Jadi kalau misalnya 3 bidang, kemudian dia bikinnya peraturan menteri bersama, walaupun secara teori nggak ada tuh peraturan menteri bersama. Ya kalau mau antar lintas pakai peraturan presiden aja dong. Oh iya, karena mungkin mau ada kemudahan, jadi mereka membuatnya peraturan menteri bersama. Jadi kalau itu sih bukan justifikasi menurut saya, walaupun saya belum baca pasalnya, bukan justifikasi bahwa kita membuat peraturan menteri bersama gitu kan. Gitu. Kira-kira itu kali Nana sharingnya nih. Seru banget deh, bermanfaat. Mudah-mudahan nggak cuma bermanfaat untuk kita berdua nih, karena kita sering sharing nih gitu ya. When Fitriani meets Fitriana. Bagus banget. Terciptalah obrolan sore hari ini sebelum bulan puasa kita masih bisa ngopi nih. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa follow IG di @emplow_talks dan apa tuh? Indonesia Center Legislative Drafting dan YouTube ICILD juga. Subscribe dan like YouTube kami dan jangan lupa follow IG kami. Sampai jumpa teman-teman, semoga bermanfaat. Salam sehat.